Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-14 ya. Pada pertemuan ke-14 ini masih ke perancangan bisnis plan. Ini merupakan sesi terakhir dari bisnis plan. Pertemuan minggu depan kita akan langsung bertatap muka. Pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan belajar tentang aspek keuangan. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, strategi sumber pendanaan usaha, yang kedua, proyeksi keuangan, yang ketiga, analisa kelayakan usaha dengan metode payback period, dan yang keempat adalah analisa keuntungan dengan metode BEP, Break Even Point. Oke, kira-kira kayak gini, ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Kita lanjut saja. Yang pertama adalah strategi sumber pendanaan usaha. Nah, sebuah usaha, misalkan kamu itu nanti akan membuat bisnis plan, tentu nanti harus ada modal. Nah, modalnya itu bisa modal berupa uang, bisa berupa keterampilan. Untuk uang berarti itu kan masuknya ke dana ya. Nah, kamu nanti modal uangnya itu akan memperolehnya dari mana? Apakah dari modal sendiri, apakah pinjam ke bank, atau dari patungan sama teman-teman? Di sini akan menjelaskan berbagai sumber yang bisa digunakan sebagai pendanaan usaha. Sumber pendanaan usaha itu yang pertama bisa dana pribadi, misalkan kamu kumpul uang sekian kamu gunakan untuk modal usaha. Ini masuknya ke dana pribadi. Sedangkan apabila dana dari sistem gadai, misalkan kamu punya motor kamu gadaikan untuk modal usaha. Nah, itu berarti sumber pendanaan kamu dari gadai. Yang ketiga adalah pinjaman kepada lembaga non formal. Lembaga non formal ini adalah lembaga yang minjemin uang tapi yang nggak formal. Misalkan rentenir gitu, ya kan nggak formal. Atau misalkan kamu dapat dari arisan juga kan nanti kamu dapat dana, itu masuknya ke lembaga non formal. Yang keempat adalah mitra atau partner. Nah, ini seringkali kita jumpai ketika akan membuat usaha. Jadi ada partner, jadi dari teman-teman kamu, patungan dari kamu juga, dari teman kamu juga, dari kamu misalkan modalnya 10 juta, dari teman kamu, dari 3 orang teman kamu dapat kekumpul 20 juta. Berarti dari mitra atau partner itu dapat 20 juta. Selanjutnya adalah dari hibah. Dari hibah ini biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar dia ada dana CSR gitu, dia dana untuk memajukan kewirausahaan. Kamu bisa mengajukan pendanaan ke perusahaan tersebut, nanti kamu dapat dana hibah itu. Yang selanjutnya adalah pinjaman ke lembaga non-bank. Nah, kalau lembaga non-bank ini misalkan kayak dia formal tapi bukan bank, misalkan kayak koperasi kayak gitu, koperasi simpan pinjam kayak gitu. Selanjutnya adalah pinjaman bank, ya ini berarti kamu pinjam ke bank. Dan yang terakhir pasar modal. Ini kalau perusahaan kamu udah perusahaannya besar, nanti perusahaan kamu udah tercatat punya saham gitu, udah terindeks sahamnya. Jadi nanti modalnya bisa dari pasar modal, dari saham kayak gitu. Nah, ini adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 sumber strategi untuk pendanaan usaha kamu kayak gitu sistemnya. Nanti kamu silakan sesuaikan dengan usaha kamu. Kalau kamu udah punya dana sendiri, full sendiri, ya kamu bisa menggunakan sumber pendanaan usahanya adalah dari sini. Atau misalkan kamu bisa dana pribadi dan pinjam juga ke bank, bisa juga, nanti perbandingannya tinggal dicantumkan berapa persen. Nah, ini untuk tabel sumber pendanaan usaha. Misalkan untuk produk dari sate taichan misalkan. Ini di sini saya asal yang keingetannya sate taichan, berarti saya bikinnya di sini sate taichan. Nanti kamu disesuaikan dengan bisnis kamu gitu. Misalkan dana pribadinya 20 juta, mitra atau partner dari Sandi, dari Tono, Sandi masukin modal 10 juta, Tono 5 juta, terus pinjaman bank dapat 5 juta. Jadi total sumber pendanaan usaha itu adalah 40 juta. Ini untuk contoh aja ya. Jadi contoh ini tidak berpengaruh terhadap slide yang kita bahas selanjutnya kayak gitu. Kan ini cuma contoh untuk yang dari konteks ini, strategi sumber pendanaan usaha. Oke, yang selanjutnya adalah proyeksi keuangan. Nah, dalam bisnis plan juga kalian harus mencantumkan proyeksi keuangan untuk usaha kalian gitu.
Intinya dalam proyeksi keuangan itu ya harus jelas penjualannya itu berapa dan biaya-biaya yang dikeluarkan itu biayanya berapa aja. Biar nanti ketahuan ada untung berapa, rugi berapa, dan arus kasnya bagaimana. Kayak gitu. Proyeksi keuangan itu biasanya juga tampilannya beda-beda ya, tiap orang atau tiap apa ya, tiap bisnis plan itu. Jadi menyesuaikan aja dengan kalian dan intinya yang penting itu jelas arus kasnya gimana jelas, dan penjualan dan pendapatannya jelas serta pengeluarannya juga jelas, yang penting itu. Sini saya bikin contoh. Ini proyeksi keuangan Sate Taichan. Yang pertama adalah modal untuk investasi awal ya. Ini modal ini dikeluarkannya biasanya bisa sekali kalau misalkan kamu itu apa? Kalau misalkan kamu beli tempat, atau bisa per tahun gitu misalkan. Jadi enggak tiap bulan lah gitu. Misalkan ini modal investasi yang harus kamu keluarkan dalam 1 tahun itu yaitu bikin sewa tempat 10 juta, perlengkapan usaha itu misalkan 20 juta, izin-izin misalkan sekitar 6 juta kayak gitu. Jadi totalnya adalah 36 juta. Ini yang diinvestasikan kamu. Selanjutnya adalah ada modal kerja 1 bulan. Nah, kalau tadi kan untuk global ya, sekarang per bulannya itu kira-kira berapa sih gitu kan? Sini saya mencantumkan misalkan bahan baku produksi. Untuk tusuk sate kan misalkan butuh 5.000 tusuk gitu. Kali satunya 200 berarti 1 juta. Dalam 1 bulan buat beli tusuk sate habis 1 juta. Untuk daging ayamnya misalkan 300 kg, per kilogramnya 30.000 karena dapat dari supplier misalkan. Jadi misalkan 9 juta. Untuk bumbu-bumbu misalkan dalam 1 bulan itu habis 5 kg untuk semua bumbu ya, misal 150.000 per kilogramnya berarti 750.000. Ini nanti koreksi aja kalau saya ada yang salah ketik ya, salah perhitungan. Jadi jumlah modal bahan baku adalah 10.750.000. Untuk bahan baku ini di sini kan saya cuma satu jenis doang, misalkan sate ayamnya doang. Nanti misalkan kamu ada berbagai jenis satenya silahkan ditulis lagi kayak gini. Di jumlah modal bahan bakunya misalkan ini kan kalau saya sampelnya cuma sate ayam. Misalkan nanti kamu ada sate ayam, terus kalau sate Taichan misalkan ada tambahan-tambahannya, misalkan sate telur, misalkan kayak gitu bisa, atau keminumannya es teh, es jeruk. Nanti tambah-tambahkan aja di sini. Secara detail ya, lebih detail itu lebih bagus gitu. Ini karena untuk contoh aja, jadi saya nggak terlalu detail di sini. Nanti kamu tugasnya lebih detail aja. Misalkan ini jumlah modal bahan bakunya 10.750.000. Nah, gaji pegawai misalkan ada 2 orang pegawai nih yang bekerja. Satu orangnya itu 2 juta, jadi dikali 2 jadi 4 juta kayak gitu. Biaya operasional itu listrik, tentu saja, telepon, dan air. Jadi total 500.000 per bulan. Jadi ini 500.000. Promosi. Nah, kalau sekarang kan udah zamannya promosi, berarti kamu harus banyak promosi, bisa di IG atau di FB. Nanti kamu menyisihkan biaya promosi misalkan sebesar 2,5 juta. Jadi total ini dalam 1 bulan itu kamu keluar duit 17.750.000 kayak gitu ya. Nanti kalau ada biaya-biaya yang lain, misalkan kamu butuh biaya untuk selain promosi, selain biaya operasional listrik, telepon, dan air, gaji pegawai, misalkan ada biaya-biaya yang lain, silahkan tambahkan juga, menyesuaikan. Ini hanya contoh saja. Selanjutnya kita masuk ke proyeksi keuangan Sate Taichan. Jadi modal usaha awal kamu bikin Sate Taichan itu adalah modal investasi tadi 36 juta, ini ya modal awal investasi, ditambah modal kerja 3 bulan. Modal kerja itu sebenarnya ditulis di sini itu 1 bulan. 1 bulan itu 17.750.000. Di sini kenapa di sini saya mencantumkan 3 bulan? Jadi intinya biar aman lah. Kalau 1 bulan banget kita menyisihkan uang, takutnya di bulan pertamanya zong, nanti bulan kedua udah nggak ada modal gitu. Jadi makanya yang aman itu dikali 3 bulan, biar dalam 3 bulan berjalan kita. Biasanya 3 bulan itu udah kelihatan gitu progresnya. Jadi 36 juta ditambah 17.750.000 dikali 3 sama dengan 89.250.000. Jadi misalkan kalau saya ingin membuat Sate Taichan, saya butuh modal awal 89.250.000. Ini modal awalnya. Nah, selanjutnya adalah proyeksi laporan laba rugi. Ini
Ini saya terlalu sederhana karena dari awal kan saya cuma ada produknya sate taichan aja, sate ayam aja. Misalkan 5.000 tusuk per bulan karena dihitung di tadi ya kebutuhan per bulannya ini 5.000 tusuk misalkan. Harga 5.000 total 25 juta per bulan. Nanti kalian lebih detail lagi, ini jangan satu. Untuk sate ayam, sate telur, misalkan sate kulit, sate usus, itu kan kayak gitu untuk sate taichan. Terus tambahan-tambahannya misalkan tahu tempe atau nasi misalkan terjual berapa, terus minuman-minuman. Terus termasuk ada misalkan Indominya juga, misalkan Indomie goreng, Indomie kuah kayak gitu. Silakan tambahkan di sini. Nanti penjualannya berapa. Nah, ini kenapa ini 5.000 per tusuk itu? Karena kita ini masuknya untuk awal itu kan masih perencanaan bisnis plan, jadi angka 5.000 itu didapat dari asumsi misalkan per harinya kira-kira kita bisa laku berapa per harinya. Kalau lihat itu kalau kondisinya kayak gini misalkan per hari misalkan laku 80 tusuk, nah tinggal dikali ke 30 aja misalkan kayak gitu. Akan lebih bagus kalau kalian memang udah tahu berapa per harinya. Misalkan kalian udah jalan usahanya nih, kira-kira per hari rata-rata dapat penghasilan atau dapat penjualan misalkan kalian jual boba misalkan. Nah, per harinya itu misalkan terjual bisa sampai 50 gelas gitu, 50 cup. Tinggal dikali misalkan satunya 10.000 kali jadi berapa per harinya. Tinggal dihitung untuk per bulan kayak gitu. Nanti tinggal dihitung aja per bulan. Jadi ini kira-kira kalau penjualan per bulan segini, jadi 1 tahun itu tinggal dikali 12 saja berarti 300 juta untuk semua penjualannya. Ini untuk perhitungan yang sederhana ya gitu. Ini karena untuk contoh aja biar nanti nggak terlalu pusing kalian dengan angka-angka yang menjelimet gitu. Tapi untuk yang kalian nanti silahkan disesuaikan aja dan pastinya kalian lebih detail dari ini gitu. Tabel tersebut hanya contoh, penjualan bisa dijabarkan lebih detail per barang atau jasa yang dijual. Begitu pula untuk jasa, misalkan kalian bikin studio desain, rata-rata dalam 1 bulan yang bikin logo ada berapa, project bikin logo, terus misalkan bikin media promosi berapa, untuk bikin jasa fotografi berapa, nanti kira-kira kalian hitung, dan misalkan untuk proyeksi 1 tahun berarti tinggal dikali 12. Itu masih perhitungan garis besar ya, karena kita masih ke perancangan gitu. Kecuali kalau kalian sudah ada data asli lebih bagus itu. Misalkan kalian yang udah jalan bisnisnya tapi belum ada bisnis plan-nya, ya kalian tinggal dimasukkan aja data kalian selama 1 tahun itu kayak gimana, kayak gitu. Nah, ini merupakan proyeksi laporan laba rugi yang kedua. Yang pertama ini adalah untuk penjualan per tahun ya. Penjualan kalau di slide sebelumnya kan per tahun misalnya 300 juta nih, 300 juta. Bahan baku ini 129 juta. Ini bahan baku itu 129 juta itu dihitung dari ini bahan baku ini. Ini dikali 12. Jadi misalkan dapat 129 juta. Jadi keuntungan kotornya itu penjualan dikurangi bahan baku 171 juta. Ini masih kotor. Belum dikurangi biaya-biaya kayak gaji pegawai. Nah, nanti kita kurangi lagi biaya-biaya sewa tempat enggak, karena di tahun pertama kita udah dianggarkan di awal gitu ya. Ini nanti tahun kedua 3 masuk. Gaji pegawai karena tadi kan 2 juta dikali 2 berarti 4 juta, 4 juta dikali 1 tahun berarti 48 juta. Biaya listrik, telepon dan air yang tadi 500.000 dikali 12 bulan 6 juta. Biaya promosi itu 2,5 juta dikali 12 bulan 30 juta. Jadi total biaya tetap itu 171 dikurangi ini, dikurangi ini, dikurangi ini. Total biaya tetap itu berarti ini dijumlahin semua 48 juta ditambah 6 juta ditambah 30 juta. Jadi sama dengan 84 juta. Nah, laba kotor misalkan margin kotor dikurangi total biaya tetap 171 juta dikurangi 84 juta sama dengan 87 juta. Ini jadi per tahun kalian dapat laba ini ya, laba kotor, masih kotor karena belum dikurangi pajak. Misalnya laba kotornya 87 juta gitu dari usaha sate taichan. Nanti kurangi pajak misalkan 10%, dikurangi 8.700.000. Berarti dalam 1 tahun kalian itu punya keuntungan bersih 78.300.000. Kayak gitu. Ini laba bersih di tahun pertama gitu. Udah dikurangi biaya-biaya ini semua. Biaya bahan baku dikurangi gaji pegawai dan lain-lain. Jadi kamu punya keuntungan dalam tahun pertama itu 78.300.000.
Nah, sekarang tahun kedua, tahun ketiganya berapa? Nah, kita asumsikan aja penjualan itu naik 20% setiap tahun karena kita terus meningkatkan promosi. Jadi tahun kedua naik 20% gitu ya dari total penjualan yang tahun yang ini. Di tahun selanjutnya juga tahun ketiga naik lagi 20% dari total penjualan di tahun kedua gitu. Nah, kita memanfaatkan fitur promosi yang aktif terus gitu ya. Ini merupakan biasanya naik 20% itu sebenarnya angka yang kecil. 20% itu biasanya lebih besar. Ini kita harga pahitnya aja gitu ya. 360 juta bahan bakunya karena penjualnya juga naik, tentu saja bahan baku yang dikeluarkan juga lebih banyak, jadi 154.800.000. Margin kotornya ini dikurangi ini sama dengan 205.200.000. Sewa tempat, nah di tahun kedua kan kamu mulai sewa tempat tuh, bayar 10 juta gitu. Gaji pegawai masih sama 48 juta, biaya listrik dan lain-lain masih sama, biaya promosi juga masih sama. Jadi pengeluaran kamu itu untuk biaya-biaya itu, biaya tetap itu 94 juta rupiah di tahun kedua karena ditambah dengan sewa tempat. Nah, baru ini laba kotornya jumlahkan 205.200.000 dikurangi 94 juta sama dengan 111.200.000. Pajak jadi segini. Pajak kan 11 juta. Jadi laba bersih 100 juta. Begitu pula dengan tahun ketiga, tinggal disesuaikan aja. Diasumsikannya penjualan naik 20% setiap tahun. 20% dari ini naik lagi gitu. Total dapat laba bersih di tahun ketiga adalah 137 juta rupiah. Ini merupakan perhitungan yang paling sederhana ya. Nanti kalian pasti bakal lebih detail lagi. Menyesuaikan dengan biaya-biaya yang kalian keluarkan dengan gaji juga gitu. Ini untuk sampel saja. Kira-kira seperti itu untuk komponen tahun ke-1, laba bersih tahun ke-1, laba bersih tahun kedua, dan laba bersih di tahun ketiga. Selanjutnya kita akan menghitung cash flow. Jadi tahun ke-1 kan kita dapat omset 300 juta nih tahun ke-1, 300 juta. Tahun ke-1 itu pengeluaran itu adalah 221.700.000. Ini didapat dari ini, biaya ini tambah ini. Jadi pokoknya ditambah pengeluaran. Jadi totalnya 78.300.000. Nah, jadi kas di akhir itu kalian ada duit 78.300.000 ini ya. Udah dikurangi, berarti ini dikurangi pengeluaran termasuk di pajaknya juga. Jadi nanti kas akhir itu ada 78.300.000. Nah, dari sini ini kas akhir nih di tahun pertama. Kas akhir di tahun kedua adalah tinggal kalian jumlahkan aja lagi kayak ini 360 juta dikurangi pengeluaran. Jadi kas bersih di tahun kedua itu ada 100.080.000 ditambah kas yang ini. Karena keadaan awal di tahun kedua kan kalian ada duit segini nih kas. Jadi sampai dengan 178.380.000. Di tahun ketiga juga sama, silahkan kalian jumlahkan. Nanti ditambah keadaan kas di tahun kedua, ada duit nih, duit sisa segini nih, 178.380.000. Kalian masukin aja ke sini. Jadi totalnya kas di tahun ketiga itu 315.380.000. Wah, ini kasnya banyak banget. Nanti kalian udah bisa bikin cabang gitu ya. Kira-kira kayak gitu kas akhir itu. Kas akhir itu menjumlahkan kas ini ditambah kas yang ini. Jadi sini kan 100.080.000 ditambah 78 jadi 178. Nah, jadi si kas ketiga itu kas bersih ini ditambah ini jadi sama dengan ini. Oke, kira-kira kayak gitu cash flow-nya. Cash flow ini penting kita ketahui untuk menghitung payback period, jadi nilai pengembalian modal. Kalau kamu tadi modalnya dapat total modal itu segini, kamu kan duit segini itu bisa dikembalikan lagi. Kalau misalnya kamu pinjam duit segini ya, duit segini itu bisa kamu kembalikan lagi di tahun keberapa sih. Nah, makanya kamu harus tahu cash flow-nya dulu tahun ke-1, kedua, ketiga. Kayak gitu kira-kira. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis kelayakan usaha menggunakan payback period seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Secara umum, payback period dapat diartikan sebagai pengembalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini merujuk kepada
periode maupun jumlah tahun yang dibutuhkan guna mengembalikan nilai investasi semula. Kalau kamu pinjam uangnya itu 89.250.000, lalu dalam berapa tahun sih kamu bisa mengembalikan uang tersebut, kayak gitu. Secara singkatnya itu, dalam bahasa Indonesia istilah ini lebih dikenal dengan sebutan pengembalian modal. Rumusnya, 1. Jika cash flow setiap tahunnya sama. Kalau cash flow setiap tahunnya sama, ini kan cash flow-nya kamu beda ya. Keadaan kas akhirnya beda. Kalau cash flow-nya sama, berarti payback period itu tinggal dihitung aja. Payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas kali 1 tahun. Nanti ketemunya berapa. Kenapa cash flow itu bisa sama? Misalkan cash flow-nya itu kamu mau disamain aja sekitar 78.300.000 gitu. Kalau ada kelebihan sisa, ini kan ada kelebihan nih cash flow yang di sini. Ini kan cash flow tahun pertama dapat 78 juta. Kalau tahun kedua itu kamu dapat 100.080.000 ini. Misalkan tahun kedua kamu gunakan untuk buka cabang uang ini semuanya gitu. Jadi kan habis tuh uang buat buka cabang baru. Berarti cash flow-nya masih 78 juta. Tahun ketiga juga punya kelebihan ini, bisa pakai buka cabang gitu. Jadi kas akhirnya masih tetap sama segini. Ini contohnya kalau kamu cash flow-nya misalkan dapat pendapatan di tahun ketiga itu mau buka cabang, atau misalkan kalau perusahaan besar bisa digunakan untuk berbagi dividen, atau misalkan buat kayak company, kayak jalan-jalan gitu buat perusahaan, silahkan. Tapi bagusnya itu si cash flow-nya itu terus bertambah gitu, biar nanti kamu ada kasnya lebih banyak yang bisa digunakan kalau kira-kira ada kebutuhan mendadak gitu. Ini kalau perhitungannya cash flow-nya sama ya. Mana ini kalau cash flow-nya sama. Nah, selanjutnya jika cash flow setiap tahunnya berbeda, payback period sama dengan N ditambah A dikurangi B per C dikurangi B dikali 1 tahun. Penjelasannya adalah sebagai berikut. N itu tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi mula-mula. Tahun terakhir di mana arus kasnya masih belum menutupin modal semua yang dikeluarkan. Ini contohnya. Modal yang kita keluarkan adalah 89.250.000. Tahun ke-1 ini masih belum nutup nih karena ada uang di akhir itu 78.300.000, sedangkan si modal itu 89 juta. Masih belum nutup nih. Masih belum nutup ya. Berarti hitung lagi ke tahun kedua. Tahun kedua itu ternyata keadaan kas akhir udah banyak nih, 178.380.000, melewati modal yang dikeluarkan yang sekitar 89 juta. Berarti N-nya itu di tahun ke-1, karena di tahun kedua itu kalau di tahun kedua kan berarti udah pasti kita udah pengembalian modalnya di tahun kedua udah bisa dikembalikan modalnya. Tapi kan kita nggak tahu persisnya nih tahun kedua itu di bulan keberapa nih, gitu kan? Makanya kita hitung PP-nya. Berarti intinya adalah si modal bisa dikembalikan adalah 1 tahun lebih. Nah, lebihnya itu berapa gitu. Hanya kita hitung PP gitu. Gak mungkin ke 2 tahun pas. Kalau misalnya 2 tahun pas berarti 24 bulan itu dapat duit segini, berarti kelamaan mengembalikan modalnya. Kita bisa lebih cepat mengembalikan modal tersebut, yaitu dengan perhitungan PP kayak gitu. Untuk tahun ketiga jelas-jelas ini udah besar banget ya. Wow, ini udah bisa kembalikan modalnya juga di tahun ke-1. Jadi pengembalian modal itu intinya kalau dilihat dari uraian ini, di antara tahun ke-1 dan di antara tahun kedua itu udah bisa dikembalikan modal yang kamu pinjam itu. Secara tepatnya mari kita lakukan perhitungan dengan menggunakan PP, payback period. Perhitungannya adalah ini kan tahun terakhir di mana jumlah arus kas. Kalau tadi Sate Taichan berarti kan tahun terakhirnya itu 1 itu. A jumlah investasi mula-mula. Investasi mula-mula itu berarti A jumlah investasi mula-mula dikurangi B
jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N gitu. Per C dikurangi B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N ditambah 1. N tambah 1 itu ini dikali 1 tahun. Singkatnya kita lihat contoh aja ini ya. Misalkan payback period usaha sate Taichan yang tadi kita buat sebelumnya. Karena arus kasnya nggak sama, kita pakai rumus yang kedua. PP sama dengan N ditambah A dikurangi B per C dikurangi B dikali 1 tahun. PP sama dengan 1 karena ini di tahun ke-1 tadi kan, tahun ke-1. Tahun keduanya karena dia udah nutup ya, udah bisa dikembalikan, jadi tahun ke-1 masuknya N-nya 1 ditambah A-nya itu 89.250.000. A itu adalah modal awal kita tadi, 89 juta sekian ini. Oke, dikurangi 78.300.000 itu adalah arus kas di tahun pertama. Ini nih 78.300.000 dibagi 178.380.000 dikurangi ini, berarti ini kan hasilnya ini nih. 178.300.000 dikurangi ini sama dengan ini, berarti kas di tahun kedua 100.080.000 kali 1 sama dengan 1 ditambah ini dikurangi ini, sisa 10.950.000 dibagi 100.080.000 ini dikali 1. PP sama dengan 1 ditambah 101 ditambah 0, ini 1 ditambah 0,19 ini ya, salah ketik. 0, besar, saya perbaiki aja langsung. Ini. 0, nah kayak gitu. Oke, jadi PP-nya itu 1 ditambah 0,019. Jadi PP-nya adalah 1,109. Jadi, kalau kamu pinjam duit 89 juta tadi, itu buat usaha sate Taichan, uang modal itu bisa dikembalikan dalam jangka waktu 1,1 tahun. Jadi kira-kira di bulan Januari akhir atau awal Februari itu udah bisa dikembalikan. 1 tahun lebih 1,1 tahun gitu, kira-kira kayak gitu, bisa di ya sekitar Januari Februarian udah bisa dikembalikan gitu. Itulah kenapa kita harus menghitung payback period. Payback period itu perhitungannya semakin kecil nominalnya itu tandanya usahanya itu semakin bagus, jadi modalnya itu nggak perlu lama-lama gitu. Semakin besar misalkan payback periodenya 5 tahun, berarti itu usahanya ya agak lama berkembangannya agak lama gitu. Jadi yang bagus itu payback period itu angkanya itu semakin kecil kayak gitu. Oke, ini untuk analisis kelayakan usaha menggunakan payback period. Berarti sate Taichan ini secara garis besar itu usahanya layak karena dengan modal yang dikeluarkan sekitar 89 juta itu modalnya udah kembali dalam waktu 1,1 tahun. Sisanya uang yang ini segini nanti dikurangi 81 juta itu, dikurangi itu sisanya itu berarti adalah keuntungan kalian gitu. Ini untuk payback period. Selanjutnya adalah kita akan menghitung BEP. BEP atau break even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Jadi titik impas, zero. Kamu usaha itu nggak untung nggak rugi, pas di tengah-tengah. Nah itu penting untuk diketahui supaya kita bisa mengetahui kira-kira produk kita itu BEP-nya di harga berapa itu untuk sebuah produk, atau kira-kira penjualan kita itu harus berapa supaya kena BEP nggak untung nggak rugi. Total omset kita harus berapa supaya kita nggak untung nggak rugi gitu. Rumus BEP itu ada dua, ada yang berdasarkan pada unit, berarti unit produk gitu, unitnya harga jual produk gitu ya, berapa unit berapa unit barang yang harus dihasilkan gitu, unit itu ke barang. Untuk yang satu lagi dasar penjualan, berapa omset kamu supaya kamu bisa BEP gitu. Oke, rumusnya itu adalah BEP FC per P dikurangi VC. FC itu fixed cost,
per P itu price, harga produk, dikurangi VC itu variable cost, itu untuk BEP per unit jumlah barang yang harus dihasilkan. Sedangkan untuk dasar penjualan berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapat titik impas, BEP sama dengan FC per 1 dikurangi VC per P. Jadi ini tambahan perhitungan 1 dikurangi VC per P sama dengan biaya. Biasa juga disebut dengan istilah margin kontribusi per unit. FC adalah fixed cost, VC adalah variable cost, dan P adalah harga jual. Misalkan gini, contoh total biaya tetap sate Taichan itu 9,5 juta per bulan. Biaya variabelnya itu per sate Taichan itu butuh 2.250. Sedangkan harga jual per satenya adalah 5.000. Jadi ini itu biaya untuk yang modal bahan baku ini itunya sekitar segini per satu buah sate yang dijual 5.000 itu. Terus ini biaya untuk si semua tiap bulannya itu pengeluaran mau ada yang beli atau enggak ya itu segini. Nah sekarang kita tinggal hitung berapa BEP per sate Taichan gitu. Oke, ini berarti salah satuan ya. Jadi per BEP per sate, ya betul. Nah, kira-kira kayak gini. Sekarang pertanyaannya adalah berapa BEP per sate Taichan? BEP sama dengan FC per P dikurangi VC. Jadi BEP itu 9.500.000 dibagi 5.000 dikurangi 2.250 sama dengan 9.500.000 dibagi 2.750. Jadi BEP-nya itu 3454 tusuk. Jadi minimal itu kalau pengen nggak untung nggak rugi itu kalian harus menjual di dalam satu bulan 3.454 tusuk. Jadi 3.454 buah sate Taichan gitu. Tadi kan untuk BEP-nya ya, untuk targetnya kan kita 5.000, berarti kita bisa untung kalau 5.000. Nah sejelek-jeleknya kita minimal harus menjual segini dalam satu bulan biar kita nggak untung atau nggak rugi. Kalau di bawah ini kita bakalan rugi kayak gitu. Sekarang berapa total penjualan agar mendapat BEP sate Taichan? Ini kita rapin dulu. Untuk penjualan itu BEP-nya sama dengan FC per 1 dikurangi VC per P. Jadi BEP-nya 9,5 juta per 1 dikurangi 2.250 per 5.000. BEP-nya 9.500.000 per 1 dikurangi 0,45. BEP-nya adalah 9.500 dibagi 0,55. BEP-nya 17.272.727. Nah, jadi omset kalian itu minimal harus 17 juta sekian baru nanti kalian bisa mencapai titik BEP. Kalau omset kalian per bulannya di bawah harga ini, di bawah segini, berarti kalian rugi. Kalau di atas berarti udah untung. Kayak gitu. Di sini kan omsetnya itu ini nih 25 juta per bulan, berarti ini udah untung gitu. BEP-nya ada di tahap ini. Itu kira-kira untuk menghitung BEP-nya. Nanti silakan gunakan rumus BEP untuk menghitung BEP per sate per unitnya yang dijual dan BEP per omset kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah masuk ke latihan. Buatlah aspek keuangan dari bisnis plan yang telah kalian buat sebelumnya. Aspek keuangan terdiri dari strategi sumber pendanaan usaha. Kayak tadi kalian dapat dana dari mana aja dananya. Selanjutnya adalah proyeksi keuangan. Yang penting adalah ada pendapatan dan biaya-biaya penjualan, dapat berapa, omsetnya berapa, dikurangi biaya-biayanya berapa, dan perhitungan untuk tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga dalam bentuk cash flow. Selanjutnya adalah analisa kelayakan usaha. Coba hitung payback periodnya berapa dari usaha kamu itu, apakah kamu untung atau apakah bulannya besar atau kecil. Ini silahkan kalian hitung aja, sesuaikan aja. Nanti kan nggak usah dibuat bagus-bagus hasilnya. Ini PP sama BEP itu sesuaikan aja. Nanti kan kalian akan belajar ya. Jadi nanti hasil yang aslinya berapa silahkan dikirimkan aja. Ada yang hasilnya besar, ada yang hasilnya kecil, ada yang lama, ada yang sebentar, nggak apa-apa. Silahkan kalian kerjakan aja.
Tugas diketik dan di-save PDF serta dikumpulkan hari Sabtu pukul 17.00 melalui link Google Drive yang telah dibuat oleh KM. Jadi jangan lupa ya, format penambahan tugasnya, NIM, nama, kelas. Oke, kira-kira untuk pertemuan sekarang itu seperti ini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan langsung saja ditanyakan melalui WhatsApp. Nanti akan langsung tanya jawab langsung WhatsApp, nanti kalian tanya langsung saya jawab di sana. Kalau ada yang masih pusing, kira-kira seperti ini. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa disesuaikan juga ya data-data ini dengan usaha yang kamu lakukan kayak gitu. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan, nanti kita langsung tanyakan ke WhatsApp aja soalnya. Untuk pertemuan sekarang cukupkan sekian. Silahkan kalian pelajari dulu materinya, bisa lewat video atau bisa lewat materi PowerPoint-nya langsung, bertanya lewat WhatsApp langsung. Untuk pertemuan sekarang kayaknya cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.